Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Kita lanjut lagi materi tentang bab statistika ya. Yang di bagian D sudah masuk di bagian D atau terakhir tentang ukuran penyebaran data. Sebelumnya kita sudah membahas di 3 bagian. Pertama yaitu di sesi 1 kemarin ya, tentang ukuran penyebaran data ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil. Nah, minggu ini atau sesi ini kita akan membahas 3 bagian lagi. Lanjutannya yaitu simpangan rata-rata, ragam, atau variansi, dan simpangan baku. Yang pertama simpangan rata-rata, sering disingkat SR ya. Dia terbagi 2 menjadi data tunggal dan data berkelompok. Tergantung soalnya nanti ya. Adalah jumlah harga mutlak ya, selisih setiap nilai data ya, nilai data dengan nilai rata-rata ya. Jadi data itu biasa dilambangkan dengan SI dan rata-rata dengan X bar ya. Jadi rumusnya bisa, kalau data tunggal ada 2 versi ya. Ada yang versinya selisih jumlah dari selisih antara data dengan rata-rata dibagi banyak data. Terus ada lagi yang dengan frekuensi dikali selisih dari data dengan rata-rata ya. Jadi ada frekuensinya. Itu tergantung nanti kalau soalnya berbentuk tabel dan berbentuk data tunggal ya. Nah, dibagi N. Jadi bedanya hanya ada frekuensinya saja. Jika datanya nanti muncul dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk data berkelompok, simpangan rata-ratanya dirumuskan seperti ini ya. Hampir sama. Hanya terutama dengan data berkelompok yang data tunggal yang berfrekuensi ya, hampir sama ini. Hanya pembaginya bukan N, dia pembaginya adalah jumlah frekuensi gitu ya. Itu data berkelompok. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini contoh untuk data berkelompok ya, karena ada 50 sampai 54 ya, datanya berkelompok. Data dari 50 sampai 54 tuh ada 3 frekuensinya, 55 sampai 59 dan 4 dan seterusnya ya. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Ya, ini adalah data berkelompok karena kita lihat datanya berkelompok ya, 50 sampai 54 ya, dalam kelas pertama. Maka disebut data berkelompok. Untuk menyelesaikannya, kita buat lagi tabel seperti ini. Tabelnya kita tambahkan 4 kolom lagi, 1, 2, 3, 4 ya di sampingnya. Kolom pertama tentang kita kasih nama XI atau data tengah ya. Kalau frekuensi itu lambangnya FI, XI ini adalah data tengah. Data tengah dari mana? Dari kelasnya ini. Kelasnya 50 sampai 54 ditambahin dibagi 2, taruh di sini ya, 52. Terus yang 57 dari mana ini? 55 tambah 59 ditambahin dibagi 2, taruh di sini dan seterusnya ya. Kemudian setelah kita dapatkan ini kita kalikan. Jadi V kali XI ya. 3 kali 52 dapat 156 dan seterusnya. Nanti ditotalkan dijumlah jadi 1.300.000. V atau frekuensi juga dijumlahkan dapat 20. Antara 1.300 dengan 20 dibagi, ini menjadi nilai rata-rata ya. Nilai rata-ratanya 60. Ini fungsinya adalah untuk mencari ini nanti ya. Kenapa 13? 13 adalah selisih harga mutlak antara SI dengan X bar ya. Jadi XI-nya kan data tengah. Data tengah 52 kurangi dengan 65 dapat, harusnya kan min 13. Cuman karena ini harga mutlak ya, kurungnya pakai tanda lurus. Jadi harusnya min 13, kita tulis 13 saja. 57 kurangi 65 kan min 8. Harusnya di sini min 8. Tapi karena harga mutlak, minnya kita abaikan ya, jadi kita tulis hanya 8 saja. 62 dikurangi 65 kan min 3 ya. Ya harusnya min 3, teman kita tulis 3 saja. Jadi min itu diabaikan karena di sini ada tanda paga kurungnya kurung lurus ya. Namanya harga mutlak. Harga mutlak itu tidak ada min. Jadi selisihnya seperti ini. Setelah kita dapat selisihnya antara data dengan rata-rata, kita kalikan dengan frekuensi. 3 kali 13 dapat 39, taruh di sini. Yang lambangnya adalah frekuensi kali selisih harga data dengan harga mutlak, rata-rata. Ya, 3 kali 13, 4 kali 8, 32, 5 kali 3, 15 dan seterusnya dijumlahkan dapat 152. Angka 152 ini nanti dibagi dengan 20. Itulah simpangan rata-ratanya. Ya, jadi sigma atau jumlah data pertama sampai data ke-6 dengan hasil jumlah frekuensi
dikalikan dengan selisih harga mutlak antara data dengan rata-rata, dibagi dengan jumlah frekuensi, artinya 152 nanti bagi 20, hasilnya 7,6. Inilah yang disebut simpangan rata-ratanya. Oke, kita lanjut untuk yang bagian berikutnya, ragam atau variasi ya. Ragam variasinya juga sama, ini bagi dua nih. Ada data tunggal, ada data berkelompok, sama rumusnya sama. Ini hanya bedanya dia pakai S kuadrat ya, ada lambang kuadrat. Rumus ininya sama ya, cuma tidak pakai harga mutlak antara selisih data dengan rata-rata, dia pakai kurung biasa terus dikuadratkan ya. Ini juga sama data berkelompoknya. Perbedaannya hanya di situ saja. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Ini ada data berkelompok sama ya, 19 sampai 21, 22. Ini artinya berkelompok nih. Kalau datanya ada rentang interval ya. Frekuensinya ada 9, ada 4, ada 5, ada 2. Nah, kita tambahkan sama 4 kolom, sama seperti tadi ada data tengah, data tengah kita dapatkan dari jumlah 19 tambah 21 bagi 2 dapat 20 ya, dan seterusnya. Terus kita kalikan, ini V kali C, dapat 180 dijumlahkan semua, dia di 460. 460 bagikan 20 dapat rata-ratanya. Rata-rata, kemudian kita selisihkan dengan data ya. 20 kurang 23, harusnya minus 3, ditulis minus 3. Kalau tadi kan harga mutlak, harusnya min, nggak ditulis min. Kalau ini ditulis 20 kurang 23, minus 3. 23 kurang 23, 0. 26 kurang 23, 3. 29 kurang 23, 0. Ya. Setelah kita tuliskan hasilnya, kita kalikan dengan frekuensi. Tapi dikuadratkan dulu ini, ya. Karena ada lambang kuadrat, berarti min 3 dikuadratkan. Min 3 kali min 3 plus 9. Plus 9 kali 9, 81. 0 pangkat 2 atau 0 kali 0, 0. 0 kali 4, 0. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 5, 45. Dan seterusnya. Kita jumlahkan, dapat 198. 198 inilah yang dibagi 20, nantinya akan menjadi ragam atau variasi. Ya, 9,9 ini adalah ragamnya. Terakhir kita simpangan baku ya. Simpangan baku sama data tunggal data kelompok juga. Rumusnya juga hampir sama, hanya bedanya ini sama dengan ragam variasi, hanya dia tambahkan akar ya. Makanya S lambangnya dia adalah simpangan baku itu S sama dengan akar dari S kuadrat atau lambang dari ragam variasi ini S kuadrat ya. Jadi kalau kita sudah dapat ragamnya, sudah dapat variasinya, tinggal diakarin aja sebenarnya itu. Ya, praktisnya. Rumusnya juga sama. Untuk lebih jelasnya, hanya bedanya di akar ya. Ini contoh soalnya bentuknya diagram batang ya. Tetap aja diagram batang ini kita rubah ke bentuk tabel ya. Datanya kita ambil dari sini, 31, 35 kita taruh sini, 36 sampai 40 taruh sini ya. Sebagai data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya kita lihat di sini. Di sini 5 ya. Ini 36 sampai 40 adalah 7 dan seterusnya ya. Kita jumlahkan dapat 50 ya. Untuk frekuensi jumlah totalnya adalah 50 ya, berdasarkan gambaran diagram batangnya. Nilai tengah atau XI kita jumlahkan, ini 31 tambah 35 bagi 2 dapat 33. 36 tambah 40 bagi 2 dapat 38 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan data tengah sama kita kalikan dengan frekuensi 5 kali 33 165, 7 kali 38 266 terus sampai bawah kita jumlahkan dapat 2330. 2330 ini kita bagi 50 dapatnya nilai rata-rata X bar ya. 2330 bagi 50 dapat 46,6, itu adalah rata-rata. Kemudian rata-rata ini sama seperti langkah sebelumnya, seperti mencari simpangan rata-rata dan ragam. Kita selisihkan ya. Kita selisihkan dengan dengan data tengah ya. Data tengah kali selisihkan dengan rata-rata, taruh di sini ya. 33 dikurang 46,6 min 13,6. 38 dikurang 46,6 min 8,6 dan seterusnya. Setelah dapat ini kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan V dengan frekuensi, dapat min 13,6 kali min 13,6 kali 5 dapat 924,8. Min 8,6 kali min 8,6 kali 7 dapat 517,72. Min 3,6 kali min 3,6 kali 10 dapat 129,6 dan seterusnya. Hasil ini semuanya kita jumlahkan dapat 3052.
kita bagi dengan jumlah frekuensi 50, itulah yang disebut sebagai simpangan baku atau standar deviasi. Hasilnya 61,04. Oke, ini materi kita hari ini. Sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.